bahas mengenai apa sih hal tersulit kalau misalkan kalian ingin menjadi seorang konten motovlogger atau ingin menjadi seorang vlogger ya. Jadi keseluruhan lah, bukan hanya konten motovlog aja, tapi kalian yang ingin membuat channel YouTube, entah itu konten daily vlog atau kalian konten masak, konten beauty vlog dan lain-lain. Hal apa sih yang tersulit kalau misalkan saat dijalaninya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan gue Sandy Adansa di Siar Channel. Ini sorry ya openingnya sambil jalan kayak gini cuy, karena kalau misalkan gue mau berhenti di pinggir tuh kayak ngagukin orang gitu ya. Tapi barangkali kalian mau lihat kondisi sisi Perboy ini, insya Allah masih aman ya, siap layak pakai. Dan sekarang posisi gue lagi berada di jalan apa nih cuy? Mana ini? Jalan Babakan Situ ya, tulisannya jalan Babakan Situ sih, gue kurang tahu jalan juga, makanya gue menggunakan Google Maps nih di kokpit motor Beat Deluxe gua sisi Perboy ya. Jadi sekarang itu konten-kontennya sesuai judul lah, gua mau ngebahas mengenai apa sih hal tersulit kalau misalkan kalian ingin menjadi seorang konten motovlogger atau ingin menjadi seorang vlogger ya. Jadi keseluruhan lah, bukan hanya konten motovlog aja, tapi kalian yang ingin membuat channel YouTube, entah itu konten daily vlog atau kalian konten masak, konten beauty vlog dan lain-lain. Hal apa sih yang tersulit kalau misalkan saat dijalaninya gitu ya. Nah, jadi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe oke cuy, karena ya seenggaknya gua bisa tembus ke 20.000 subscriber untuk bulan atau tahun ini ya. Amin ya rabbal alamin cuy, doain aja semoga Siar Channel bisa semakin sukses ya guys ya. Oke, jadi hal yang paling sulit kalau misalkan kalian ingin menjadi seorang konten motovlog itu, yang pertama adalah paling berat nih ya, nomor satu cuy, konsisten pak. Gila, konsisten itu susah banget ya. Kadang kita tuh suka agak sedikit menyepelekan kalau misalkan konsisten itu apa sih, konsistennya tinggal upload doang, apa susahnya sih ya. Jadi konsisten itu adalah rutinitas yang emang harus dilakukan secara berkala atau secara berangsur ya, harus dilakukan secara rutin, maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian ingin membuat kontennya konsistennya selama sebulan sekali atau seminggu sekali, ya kalian harus jalani, jangan sampai kelewat ya. Kalau gue tuh dulu konsistennya itu sehari satu video. Nah, ternyata konsisten itu tidak semudah yang kita bayangkan guys. Makanya gue vakum selama 1 bulan karena gue nggak bisa konsisten. Padahal dulu tuh gue rajin banget ya, kadang sehari itu bisa sampai 3 video, termasuk 2 videonya itu video short. Jadi hal konsisten itu bukan hanya dalam kita mengupload aja, konsisten dalam kita membuat kontennya saat di jalan, konsisten saat kita ngeditnya, apakah editannya tetap stabil dalam keadaan yang bagus atau malah ngedrop bikin males-malesan dan hasilnya kurang oke gitu ya. Jadi hal konsisten itu bukan hanya dari kita berbicara tentang upload doang ya, tapi konsisten dalam mengedit gitu cuy. Kayak aduh, ini gue pengen nyusul mobil ini susah banget ya, gangnya sempit cuy. Oke, bisa ya tuh. Karena lama banget misalkan di belakang mobil dan jalannya kecil seperti ini. Nah, lanjut lagi, konsisten itu yang bikin gua susah adalah, yang bikin gua males ya sampai saat ini adalah konsisten mengeditnya. Karena ngeditan gua itu sekarang udah tidak menggunakan KineMaster lagi, gua udah menggunakan CapCut ya. Dulu tuh gua pakai KineMaster, cuman sekarang karena HP gua yang versi terbaru ya, di Android itu versi 13 kalau nggak salah, udah nggak ada aplikasinya cuy, malah tidak bisa dibuka. Aduh iya, sarung tangan kebuka lagi. Malah nggak bisa dibuka cuy. Jadi gue agak sedikit males kontennya dan ngeditnya. Gue jujur lebih enak pakai KineMaster dibandingkan dengan CapCut. Sedangkan gue pengen pakai KineMaster itu aplikasinya tidak tersedia untuk Android terbaru gitu. Jadi ya los aja gitu cuy, nggak pernah konten-konten lagi. Nah, terus konsisten masalah di jalan, ya kalian pasti bingung lah apa yang harus dipikirkan kalian kalau misalkan pada saat mengonten, topik apa yang harus dibicarakan pada saat kalian di lapangan gitu. Itu bingung banget cuy. Contohnya kayak gua kali ini itu gua mikirin konsepnya dulu nih, gua pengen bikin judul apa, terus apa yang perlu dibahas itu ya nggak gampang guys. Oke, motor lewat dulu, nggak gampang. Jadi seakan-akan kayak apa sih, gampang banget sih, tinggal bikin konten aja, tinggal upload gitu. Padahal nggak kayak gitu cuy. Kalau misalkan kayak gitu kualitas tidak terjamin. Dan kualitas konten gue pun hari ini untuk saat ini tuh tidak sebagus dulu jujur ya, karena konsistennya udah berkurang.
Kalau dulu tuh gue effortnya lebih kayak bikin konten tuh yang ada sound efeknya gitu ya, ada video efeknya, ya ada suara-suara yang funny, ada lucu gitu ya. Nah untuk konten sekarang tuh gue kayak lebih stabil, cuman dibarengin dengan background musik instrumen tanpa ada suara-suara yang konyol gitu ya, kayak yang bleng yang kayak gitu. Sekarang udah nggak ada cuy, jadi lebih kayak formal. Gue lebih mengikuti kontennya dari motovlogger Bandung ya, kayak Dandi Malik itu kan nggak ada sound efeknya. Berbeda dengan kontennya Blue Rizky, gue salut banget nih sama kontennya Blue Rizky ya, karena beliau adalah seorang konten motovlogger juga yang dimana kontennya itu selalu funny dan menghibur. Jadi bukan hanya konten di jalan seperti ini aja tinggal ngomong doang, enggak cuy. Jadi Blue Rizky itu buat kontennya yang lucu, konyol gitu ya, pakai sound effect, pakai video yang lucu juga, potongan-potongan video lucu. Jadi asli lah, patut diapresiasi banget. Itu untuk konsistennya susah banget cuy, apalagi ngeditnya sumpah males, nggak gampang cuy, gak gampang guys. Tapi gua belum bisa lah, tapi insya Allah nanti gua bakal coba berusaha untuk coba membuat konten seperti Blue Rizky. Mudah-mudahan bisa ya, karena gua pun pertama-tama membuat konten motovlogger kayak ini tuh terinspirasi dari Blue Rizky ya, yang dimana asli menghibur banget cuy. Dan kepikiran juga sih kalau misalkan di jalan, kadang kalau gak buat konten tuh malah kayak ngantuk, gak ada kerjaan gitu ya. Nah terpikirkan lah, gara-gara nonton video-video motovlogger, kenapa gua nggak buat konten juga gitu ya. Lumayan kan, hitung-hitung bisa buat nambah uang jajan dan tidak gabut pada saat di perjalanan gitu cuy. Oke, kendala yang kedua apa ya? Kendala yang kedua itu mungkin dari modal. Tergantung, kalau misalkan kalian yang nggak ada modal itu susah banget, termasuk gua ya. Ini gua sharing aja. Yang bikin gua susah itu tanpa ada dukungan modal. Yang pertama, dulu tuh gua kan konten pakai handphone cuy. Pakai handphone disimpan di helm, pakai tangsis bekas, tangsis apa ya? Perekat kunci HP yang kayak gini disimpan di helm, pakai lem tembak. Pokoknya sekuat mungkin lah. Tapi ya nyatanya jatuh juga cuy itu HP di helm ya, karena itu sangat tidak disarankan bagi kalian yang ingin mencoba konten motovlogger. Tapi kalau misalkan kalian yang low budget banget kayak gua tapi kekeh ya, bandel pengen buat konten ya, mau nggak mau harus kayak gitu cuy, karena nggak ada modal. Dan alhamdulillah sekarang gua sudah punya modal untuk ya pakai kamera Ycam ini, biar gua bisa lebih semakin berkembang dan semakin semangat gitu cuy dalam membuat konten ya. Karena sayang banget kalau misalkan kita sudah ada modal tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, itu kayak lebih percuma aja lah ya. Oke, pokoknya gitu cuy. Bagi kalian yang ingin menjadi konten motovlogger, kalian harus konsisten, paling utama itu berat banget. Konsisten itu kunci awal banget lah ya. Kalau misalkan nggak bisa konsisten ya udah cuy, otomatis kalian cuma buat konten satu video tuh dalam 1 tahun gitu. Satu tahun isinya cuma 1 video gitu pak. Ya itu nggak akan ada kemajuan cuy. Contohnya gini aja lah, konsisten kalau misalkan kalian lagi sakit nih, kalian kalau lagi sakit disuruh konsisten makan obat kan biar sembuh ya. Tapi kalau misalkan kalian tidak konsisten minum obat ya otomatis kan ujung-ujungnya bakal sakit lagi dan tidak sembuh-sembuh. Nah contohnya seperti itulah simpelnya guys ya. Jadi pokoknya saran dari gua sih tetap semangat. Kalau misalkan kalian mau konten, jangan lihat viewersnya berapa, subscribernya berapa, pokoknya kalian tetap jalanin aja semampunya kalian, sebisanya kalian. Jangan sampai males-malesan, ya jalanin aja lah. Syukurin kalau misalkan kalian dapat viewsnya cuman sekian, itu subscribernya cuman sekian. Jangan dibikin nyesel karena nanti ada perubahan dalam diri kalian sendiri seperti itu ya. Mungkin videonya sampai sini dulu aja. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke puluhan ribu subscriber kembali. See you next video dan peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.